Bapak Aris Budianto yang kami hormati, beserta teman-teman sekalian yang berbahagia. Kita kembali lagi ya dalam acara Beriman, Berbagi Ilmu dan Manfaat. Di hari Jumat tanggal 22 Januari ini, kita akan membahas mengenai pelaporan akuntabilitas kinerja. Yang materi ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Firman ya, selaku narasumber. Baik, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, untuk mengawali kegiatan ini, kita mari dengarkan bersama-sama arahan dari Bapak pimpinan kita, Bapak Aris Budianto. Kepada Bapak Aris, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya ya. Pada ini mudah-mudahan kita semuanya pada kondisi sehat walafiat ya. Kalau pada pagi hari ini kita memasuki minggu ketiga ya di tahun baru 2021, hari Jumat tanggal 22 Januari gitu ya. Mungkin pada kesempatan ini kalau saya lihat dari partisipasinya baru 18 orang ya. Mungkin infokan saja ke teman-teman dalam posisi mencaca atau ini bisa bergabung gitu ya. Kecuali yang pada saat yang bersamaan sedang mengikuti Zoom meeting dari BPS Provinsi atau Pusat ya. Saya lihat hari ini kan ada 2 dari distribusi, kemudian dari TU itu ada Zoom meeting yang waktu bersamaan dengan BPS Provinsi dan Pusat terkait dengan pelaporan keuangan dan rekonsiliasi baik SIMAK BMN maupun sistem akuntansi instansi atau SAI gitu ya. Bapak Ibu semuanya, tentunya pada pagi hari ini kita secara mudah-mudahan kedepannya konsisten ya selama setiap pekan gitu ya hari Jumat untuk berbagi ilmu gitu ya dari kita untuk kita, dan syukur-syukur bisa nanti mendatangkan narasumber dari eksternal baik provinsi maupun yang lain gitu ya. Terkait dengan akuntabilitas kinerja, sebetulnya pada kesempatan ini nanti Pak Firman bisa melihat secara detail. Yang jelas itu adalah bagian dari nilai-nilai core value kita di dalam PIA yang tentunya teman-teman semuanya sudah memahami. Salah satu core value tersebut adalah akuntabilitas. Artinya cocok antara yang kita kerjakan dengan penganggaran atau dengan kinerja yang kita lakukan. Nah, ini tentunya materi yang insya Allah sangat bagus ya, karena ini berkaitan dengan rutinitas kita, baik yang terkait dengan anggaran maupun capaian atas kinerja kita selama setahun. Perlu Bapak Ibu semuanya ketahui bahwa sekarang dengan adanya katakanlah kita mengetahui semuanya ada pandemi, tapi bukan berarti pandemi ini menyurutkan semangat kita dalam bekerja. Toh dalam pelaksanaan lapangan kita semuanya dalam kebijakan sudah diterapkan WFO dan WFH. Artinya kita menerjemahkannya adalah bagaimana output itu tercapai dengan tetap menjaga imunitas kita, menjaga kesehatan kita gitu. Nah, perimbangan inilah yang harus kita ubah mindset kita dalam berpikir, karena apa? Ketika kita katakanlah pasrah dalam tanda petik ya dalam kondisi pandemi sehingga kita semangat kita turun, justru itu akan menurunkan imunitas kesehatan kita. Yang jelas pertama kali berangkat dari niatan kita bahwa kita terutama yang Muslim gitu ya, bahwa ketika kita bekerja sebetulnya itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah, bahwa kita mencari bekerja mendapatkan katakanlah kompensasi gitu ya, yang halal insya Allah, dan itu akan diberikan atau dimakan oleh keluarga kita gitu ya, yang tentunya itu akan berdampak terhadap katakanlah visi kita ke depan, maksudnya barangkali berharap menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, marohmah sama anak-anak yang cerdas dan katakanlah soleh dan soleha gitu ya.
Dan barangkali semangat itu harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa salah satu indikator kinerja kita adalah akuntabilitas. Teman-teman tentunya tiap bulan sudah sering membuat laporan CKP, capaian kinerja harian dan bulanan serta mingguan gitu ya, serta bulanan, dan itu tercermin dalam penyerapan anggaran Satker, terutama BPS. Terus terang aja, untuk tahun 2019 saya sendiri ada ini ya, terutama capaian kinerja dalam sisi anggaran gitu ya. Itu banyak yang harus kedepannya kita perbaiki. Dari sisi teknis tentunya itu sudah ada yang bagus, ada yang perlu ditingkatkan gitu ya. Nah itu menjadi semacam bahan evaluasi kita untuk jangan apa namanya, ibaratnya ketika kita berjalan, ketika kesalahan kemarin itu menjadi pelajaran, dan ke depannya kita harus memperbaiki diri gitu ya, untuk melakukan perbaikan ke depan gitu. Nah barangkali itu apa namanya, mari kita sama-sama melakukan, katakanlah melangkah bersama-sama untuk menjadi satu titik, yaitu visi misi BPS. Tentunya itu ada tahapannya, ada yang harus dilakukan oleh teman-teman secara individual, ada yang harus dilakukan secara unit kerja. Kalau kemarin kan kasih sama Kasupak ya, ada yang nanti capaian satuan kerja gitu loh. Jadi masing-masing bekerja pada proporsional masing-masing, dan intinya adalah bagaimana output organisasi terutama BPS Kota Bandung itu bisa maju gitu ya. Dan itu barangkali dari saya, mudah-mudahan dengan terus kita melakukan pembelajaran, belajar dari pengalaman kemarin, belajar dari keberhasilan maupun kegagalan kemarin, kita melangkah ke depan untuk lebih baik lagi gitu. Barangkali itu aja dari saya. Saya kembalikan ke MC, dan insya Allah tentunya pada hari ini juga tadi di WA grup Kota Bandung ya, kita mari mendoakan nenek dari Bu Eli yang wafat gitu ya. Tadi kita sama-sama mendoakan, mudah-mudahan apa namanya terkait dengan apa namanya tuh doa kita kepada Sang Holek, mudah-mudahan meringankan hisab dari neneknya Bu Eli. Barangkali itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aris atas sambutannya. Untuk selanjutnya, teman-teman apakah sudah siap semua ya untuk mengikuti materi mengenai pelaporan akuntabilitas kinerja? Langsung saja kali ya, kepada Bapak Firman, selaku narasumber kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya mengangkat judul ini? Kita nah, bisa kelihatan ya, tentang akuntabilitas kinerja. Kita sama-sama tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu harus seiring sejalan dengan visi misi organisasi. Di mana untuk visi BPS 2020-2021 adalah sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju. Nah, visi ini dijabarkan menjadi 4 misi. Yang salah satunya di poin keempat adalah membangun SDM yang unggul dan adaptif, berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah. Yang sering, yang sudah sama-sama kita tahu, yang sering digaungkan yaitu PIA, profesionalisme, integritas, dan amanah. Di dalam PIA itu sendiri dijabarkan menjadi beberapa butir. Di dalam profesional, apa sih profesional itu? Profesional itu dijabarkan menjadi butir-butir kompeten, efektif, efisien, inovatif, dan sistemik. Jadi ada 5 poin untuk profesional. Kemudian untuk integritas ada dedikasi, ada disiplin, ada konsisten, ada terbuka, dan ada akuntabel. Kemudian untuk amanahnya ada terpercaya, jujur, tulus, adil.
Ketika kita sudah bisa ya, mempraktekkan ke-14 nilai-nilai ini, itu baru kita bisa dibilang sebagai PIA. Kenapa saya highlight ya, sesuai judul hari ini adalah akuntabilitas, maksudnya di integritas. Kemudian beberapa hari yang lalu, ketika saya mau ngabsen di Kaizala itu ada postingan dari admin pusat tentang akuntabel. Kemudian saya buka-buka, saya baca-baca, ada definisinya. Akuntabel merupakan salah satu perilaku yang mencerminkan nilai integritas, seperti tadi diagram tadi ya. Akuntabel itu bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur. Implementasinya seperti apa? Bertanggung jawab atas setiap hasil pekerjaan yang sudah disepakati di awal. Membuat laporan atau mendokumentasikan setiap kegiatan. Melakukan monitoring dan evaluasi, bekerja tuntas, tidak menyalahkan saat terjadi masalah, dan tidak memanipulasi data dan laporan. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa akuntabel itu bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur. Ya, terukur. Oke. Mungkin yang siapa tahu ada yang bertanya, sejak zaman pandemi kita melakukan sistem WFH. Mungkin ada yang bertanya WFH ngapain aja? Kemudian ada, karena kita lintas seksi, mungkin ada yang bertanya, nanti bulan depan, bulan sekian, tanggal sekian, dia ngapain aja? Dia ngerjain apa, dia sibuk apa? Kemudian, mungkin secara lisan kita bisa bilang bahwa kita sibuk. Wah, sorry, lagi sibuk. Dari mana pimpinan tahu bahwa kita sibuk? Untuk mendukung akuntabilitas kinerja serta menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kita perlu membuat perencanaan untuk dilaksanakan, kemudian laporkan hasilnya seperti apa. Seperti tadi ada di definisinya bahwa bertanggung jawab dan terukur. Untuk perencanaan, kita buat perencanaan melalui aplikasi berbasis web. Bisa dibuka dengan PC atau laptop. Teman-teman tinggal mengetikkan alamat bps3273.top. Kemudian pilih menu yang bersahaja. Kemudian loginnya akun BPS. Ya. Kemudian buatlah perencanaan kinerja. Seminggu ke depan, sebulan ke depan, semester ke depan, setahun ke depan. Atau kalau yang sudah lewat, ya kita catat yang sudah lewat, apa yang sudah dilakukan. Ini contohnya. Buka BPS 3273 laptop. Kemudian pilih yang bersahaja. Ketika bersahaja ini diklik, maka akan muncul login, halaman login. Nah, ini tadi akun BPS untuk login. Dan setelah kita klik login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di dalam tanggal-tanggal inilah ya, kita mengisikan rencana ataupun yang sudah dilakukan.
Ini contohnya adalah dari tanggal 4 Januari sampai tanggal 8 Januari, Ado, Lutfi, kemudian Ahmad itu casting dan syuting video iklan Batagor ya. Maka diisi di sini. Kemudian nanti teman-teman ketika mau membuat perencanaan tinggal klik di tanggal tersebut, kemudian isikan apa yang akan dilakukan, atau untuk tanggal yang sudah lewat apa yang sudah dilakukan. Sederhana, menunya sederhana ya. Walaupun dalam bahasa Inggris, karena ini bukan buatan saya dari nol, bukan. Ini saya temukan dari hasil browsing-browsing di internet, kemudian dimanfaatkan gitu ya, dimanfaatkan di kita untuk membuat perencanaan kinerja. Nah, dari sinilah bisa kita menjawab pertanyaan tadi, gitu ya. Dari tanggal sekian ngerjain apa? Di sini ada jawaban. Kemudian dari mana pimpinan tahu bahwa kita sibuk? Ya dari sini. Gitu. Setiap nama ini pimpinan bisa lihat, oh ini sedang ngerjain ini sedang ngerjain ini. Gitu. Di tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan. Termasuk satu dari pertanyaan lagi, WFH ngapain aja? Nah, di sini juga kan ada tanggal-tanggal WFH-nya, sesuai tanggal ini ngapain? Di rumah mengerjakan apa? Gitu. Oke. Tadi tentang perencanaan. Bisa kita praktek dulu ya untuk perencanaan dulu. Ini ya. Tadi kita ketikkan BPS 3273 top. Maka akan muncul menu-menu pintasan ke apapun yang kita perlukan. Butuh laci, tinggal klik laci. Butuh buat shorten URL s.bps. Yang pengen ke Sijabung, ada Sijabung. Kemudian ngecek mana open data, email ya. Jadi sengaja dibuat supaya teman-teman tidak mengetik manual satu-satu. Tinggal klik buka community, buka simpel gitu ya. Semuanya di satu halaman. Kemudian kalau teman-teman tidak suka warna biru ini, tinggal klik gerigi. Ini ada warna-warna yang bisa diganti. Sukanya yang mana? Tinggal menyesuaikan sesuai selera masing-masing. Kita klik bersahaja. Oke. Tampilan seperti ini. Saya contohkan misalnya yang sedang tidak aktif ngantor ya. Sekarang tanggal 22. Jadi kita tinggal klik di tanggal 22. Kemudian kita isikan yang kita lakukan sekarang ya. Karena saya belum membuat project ya. Pertama saya harus membuat project dulu. Ini bebas saja ya, masing-masing. Misalnya pas dapat tugas Sakernas, bisa Sakernas, kemudian Susenas, ya, PHTS, PHTR, ini masing-masing sesuai yang dikehendaki. Sesuai jadwalnya,
Beriman itu mulai dari 8:30. Ini kalau kita mau bikinnya per jam. Dari 8:30 sampai 10:30. Nah, yang lain-lainnya ini tidak ini ya, tidak wajib dan tidak perlu memusingkan, membingungkan. Tinggal menyesuaikan saja yang diperlukan. Statusnya aktif ya. Nanti setengah jam 11 bisa kita ganti menjadi done atau complete untuk status. Yang lain-lainnya tidak wajib. Kemudian nah, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal mengisikan. Cuma karena sistemnya ini belum sempurna, tolong diperhatikan di nama ya. Perhatikan di nama, pastikan bahwa nama yang muncul adalah nama sendiri. Pastikan nama yang muncul adalah nama sendiri. Kalau nama orang lain yang muncul, berarti harus log out dulu, kemudian login kembali. Gitu ya. Itu sekilas gambaran tentang bersahaja. Itu untuk perencanaan ya. Kemudian kita lanjutkan ke slide-nya. Tadi kan alur prosesnya adalah perencanaan, kemudian laksanakan dan laporkan. Untuk pelaporan, ini bisa menggunakan HP. Kalau tadi kan layarnya lebar, ada tanggal dalam 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya, itu harus menggunakan PC atau laptop. Sementara untuk HP kayaknya tidak nyaman untuk yang tadi tanggal-tanggal dalam 1 bulan. Kemudian ketik alamat yang sama, bps3273.top, kemudian pilih diary, kemudian laporkan kinerja yang sudah kita lakukan. Ini contohnya kalau kita buka di HP, misalnya tampilannya seperti ini menggunakan HP, kemudian kita pilih yang diary, akan muncul seperti ini. Apa yang sudah dikerjakan hari ini? Apa yang sudah dikerjakan hari ini? Kemudian kategorinya apa ya yang kita kerjakan tersebut? Ini pertanyaan-pertanyaan ini sengaja dibuat menyesuaikan dengan laporan CKP yang biasa kita buat setiap bulan. Yang di Excel. Kan ada utama, ada tambahan. Kemudian bagian dari fungsi yang mana pekerjaan tersebut gitu ya. Apakah sosial, apakah distribusi, apakah produksi. Kemudian ketikkan uraian pekerjaannya, detail pekerjaannya apa. Misalnya mencacah ke hotel apa gitu ya. Misalnya mencacah HK di pasar apa. Kemudian pilih satuannya. Satuannya ini tinggal memilih, kalau nanti ditemukan ada yang belum terdapat di dalam pilihan bisa dilaporkan. Nambah ya, untuk nambah satuan. Kemudian targetnya berapa, realisasinya berapa, kasih keterangan. Untuk yang teman-teman fungsional bisa mengisikan kode butir kegiatan, kemudian berapa angka kreditnya ya. Setelah itu, setelah semua terisi, baru klik simpan. Untuk sementara sampai hari ini, ya, diisikan dulu gitu ya. Isikan dulu apa yang sudah dilakukan. Karena sampai saat ini saya masih belum menyelesaikan untuk pembuatan tabelnya ya. Nantinya setelah semua mengisi di dalam 1 bulan, ketika akan membuat TKP di akhir bulan, nantinya akan seperti ini gitu ya.
terekap laporan masing-masing di dalam 1 bulan. Jadi dari yang kita entrikan setiap hari itu otomatis akan terjadi terekap dalam satu tabel sesuai format Excel yang biasa kita bikin. Saya menduga selama ini setiap bulan, setiap awal bulan, Bu Eli selalu nagih CKP. Nah, saya menduga itu karena teman-teman mengingat-ingat bulan kemarin ngapain aja ya, baru ingat nih, wah ketik sebulan, sebaris itu. Ingat lagi, ngelamun lagi diingat kemarin ngapain ya, oh ya. Nah itu yang bikin lama menurut saya, dugaan saya seperti itu. Nah, oleh karena itu dibuatlah diary ini supaya pada saat akhir bulan tidak lagi mengingat-ingat apa yang sudah dikerjakan, tapi semuanya sudah terekam sebagai sistem. Adapun nanti ketika mau diedit ya bisa diubah lagi. Pada saat itu misalnya realisasinya belum tercapai, di akhir bulan sudah tercapai, tinggal diganti. Bisa di-update ya, nantinya. Tapi ini belum siap, insya Allah minggu depan. Kalau minggu depan sistemnya sudah siap. Nah, nanti pun akan bisa dicetak, ya. Sehingga menjadi formatnya benar-benar seperti CKP yang di Excel. Nah, kenapa saya membuat seperti ini? Karena menurut saya Excel itu sudah tidak efektif dan efisien. Setiap orang punya satu file Excel setiap bulan, dikali 50, ada 50 file Excel. 50 file Excel dikumpulkan misalnya di Bu Eli. Kemudian Bu Eli menyimpan di memori PC-nya. Dan ketika suatu saat butuh file tersebut, harus membongkar-bongkar isi hard disk-nya, nyari-nyari. Nah, oleh karena itu dibuatlah sistem ini biar semuanya tersimpan di dalam sistem, tidak nyari-nyari file lagi, ya. Tidak bongkar-bongkar file Excel dan lain-lain, dan tidak numpuk-numpuk memori karena semuanya tersimpan di dalam server. Ya, jadi seperti itu ceritanya dan proses-proses dalam pelaporan kinerja. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Semoga dari perencanaan dan pelaporan tadi kita bisa menjadi SDM yang akuntabel. Dan mungkin penyampaian dari saya, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Firman atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan memberi kesempatan pada teman-teman nih yang mau bertanya mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman. Mungkin teman-teman bisa langsung saja ya, raise hand atau bisa melalui chat di sini. Coba saya lihat dulu ya. Oh, tadi udah dijawab ya, username password pakai yang mana Pak, sesuai email. Oke. Tadi pakai username-nya pakai akun BPS. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi? Bu Ani mau bertanya langsung, silakan Bu. Untuk yang BPS 3273 top bersahaja itu emang untuk perorangan, jadi ngetik sendiri-sendiri ya, atau kalau misalnya kita belum tahu jadwalnya itu gimana? Atau subject matter nih yang ngisi gitu. Nah, satu, terus yang kedua untuk yang diary itu kalau misalnya hari ini saya lupa, maksudnya nggak sempat nulis diary, bisa nggak yang sebelumnya juga diisikan? Tapi kan di hari ini, jadi maksudnya yang sebelumnya bisa nggak diketik lagi ke situ? Ya, udah bisa ketangkap pertanyaannya, Teh. Ya, yang pertama untuk perencanaan itu multifungsi.
Bisa untuk pribadi, ya. Pribadi merencanakan mengerjakan apa ya, sebulan ke depan, satu triwulan ke depan, satu semester ke depan, setahun ke depan. Jadi tidak perlu menunggu disuruh ngerjain apa. Itu untuk pribadi. Kemudian yang kedua, untuk fungsi. Misalnya Bu Ani mempunyai alokasi tugas IBS misal yang akan didistribusikan kepada teman-teman para fungsional pengumpul data. Nanti kan istilahnya seperti itu ya. Pada teman-teman fungsional pengumpul data. Nah, dari situ Bu Ani bisa memilih siapa mengerjakan apa, tanggal berapa. Seperti itu untuk fungsi. Kemudian untuk diary ya. Untuk diary itu untuk saat ini isikan dulu. Nanti akan ditambahkan menu untuk melihat rekapan apa yang sudah dilaporkan. Nah, di dalam tabel yang tadi, saya share screen lagi ya. Di dalam tabel yang tadi, nah, ketika pada akhir bulan mau membuat tabel CKP, ini bisa diedit. Ya, ini tanggalnya disesuaikan lagi gitu. Karena tadi bilangnya terlambat ngisi kan, nah ini bisa diganti lagi bulan apa, tanggal berapa itu pada saat tabel mau difinalkan. Nah, dan otomatis tadi menjawab untuk pertanyaan nomor 3 juga ya, terkait fungsi. Jadi bisa menugaskan membuat perencanaan untuk sendiri, bisa membuat perencanaan untuk orang lain gitu ya. Kemudian bisa membuat perencanaan bersama gitu. Di situ intinya. Ya, terima kasih kepada Bu Ani yang sudah bertanya. Selanjutnya mungkin ini Pak, di chat ada yang bertanya nih. Pak Ugi bertanya, apakah pas ngisi pengertian milestone pas ngisi tadi itu, pas ngisi perencanaan itu apa? Terus katanya Pak Ugi ini pas submit itu error, Pak. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Firman? Ya, tadi ya seperti tadi dicontohkan, harus bikin proyek sendiri dulu. Jadi pada saat membuat task ya atau tugas itu masuk ke dalam satu kelompok proyek gitu. Jadi bikin proyek dulu, di dalam proyek itu ada tugas-tugas apa saja. Jadi misalnya proyeknya adalah PHTS. Nah, di dalam tasnya adalah bisa pencacahan, bisa pemeriksaan, bisa entry, bisa revisi, kan macam-macam di dalam satu proyek. Kemudian milestone. Untuk milestone itu biasanya kita melihat alur per periode suatu kegiatan. Pak Firman, saya sedikit nanya ya Pak. Tadi itu kan kita harus buat project ya untuk mengisi yang tadi perencanaan itu. Tapi untuk kedepannya apakah project itu akan dibuat default gitu Pak? Misalkan sudah dikelompokkan gitu Pak, seperti kalau di Dupak kan ada kode kegiatan ya, per nama kegiatan, misalkan melakukan pencacahan, melakukan pemeriksaan dokumen. Akankah kedepannya kita tinggal memilih gitu Pak, nggak buat sendiri atau memang masih kita harus buat sendiri Pak? Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan besar yang sudah rutinan kantor, itu dibuatnya oleh para koordinator. Misalnya Bu Dwi bikin proyek Sakarnas, bikin proyek Susenas, bikin proyek SPAK, kemudian SP lanjutan gitu, itu Bu Dwi. Kemudian di bagian koordinatornya Bu Ida, misalnya dibagi-bagi ke dalam Bu Eis, Bu Ani, Bu Ahid gitu ya. Kemudian masing-masing dibuat proyeknya, proyek IBS, proyek PIMKA, proyek KSA gitu ya. Nah, itu di masing-masing koordinator di masing-masing posisinya, bukan sendiri. Nanti ketika teman-teman login pun akan sudah diplot sama yang memberi tugas gitu. Seperti yang contoh tadi,
Ya, ini tadi kan apa yang humas. Nah ini mereka bukan yang ngisi sendiri, ya. Bukan Adong, bukan Lutfi, bukan Ahmad yang ngisi, tapi ini saya isikan. Gitu. Nah, karena saya minta tolong, ya, saya tidak menugaskan ini, saya minta tolong tim humas untuk membuat video Batagor. Nah, dan kebetulan yang menjadi aktor-aktornya adalah mereka. Seperti itu. Ada lagi nih Pak yang bertanya. Ya. Pak Rizky bertanya, katanya kalau nama project itu harus unik ya. Katanya tadi Pak Rizky sudah mencoba membuat nama project dengan nama belajar seperti yang dibuat Pak Firman, tapi nggak bisa. Mungkin Tadi dilihat dulu nama di kanan atasnya, apakah sudah nama sendiri atau mungkin error muncul nama orang lain gitu. Kadang-kala sistem ini secara multi user belum sempurna. Berarti sebenarnya bisa ya Pak, kita bisa. Setiap orang bisa ya Pak. Cuman tadi juga saya sempat nyoba Pak, yang muncul malah bukan nama saya, nama Bu Akhir. Jadi bisa seperti itu ya. Oke. Seperti itu Pak Rizky, apakah ada yang mau ditambahkan? Selanjutnya nih Bu Win-Win juga bertanya Pak, apakah di diary itu, misalkan dalam satu hari kita mengerjakan 2 kegiatan, itu harus satu-satu ya Pak memasukkannya, nggak bisa sekaligus harus satu-satu. Gitu. Harus satu-satu karena setiap kegiatan itu kan punya ID masing-masing. Dia punya, bisa jadi di dalam satu hari itu ngerjakan produksi, ngerjakan distribusi, ngerjakan sosial gitu. Makanya setiap kegiatan itu punya ID yang unik sendiri-sendiri. Mana saya share lagi. Kan dalam satu hari tidak mungkin sama terus kan. Bisa jadi untuk pertama ngerjain yang sosial, kedua ngerjain yang distribusi, yang ketiga ngerjain yang produksi. Jadi satu kegiatan itu harus satu laporan ya, disubmit, kemudian nanti bikin lagi gitu. Jadi satu-satu. Mungkin saya bisa nanya sedikit lagi Pak. Nanti itu kalau misalkan nih kita isi yang diary, misalkan ada kegiatan yang setiap hari itu kita lakukan sama, misalkan memeriksa dokumen kan, saya meriksa hari ini 2, besoknya 2, segala macam, itu apakah nanti di rekapannya itu langsung terjumlah berapa yang saya periksa atau bagaimana ya Pak? Kalau si uraian pekerjaannya kalimatnya sama itu bisa. Tapi kalau yang kita ketikkan beda-beda ya itu yang sulit. Oh. Jadi contohnya misalkan saya mengikuti beriman nih, kegiatan beriman. Itu sebaiknya setiap minggu itu harus kata-katanya sama ya, mengikuti beriman gitu. Di minggu berikutnya. Ya. Oh gitu ya. Kalau jadi misalkan kalau ya Pak, secara matematisnya misalnya jamnya bisa dihitung ya kalau uraian pekerjaannya sama. Jadi secara sintaksnya mungkin bisa dilakukan perhitungan kalau sama uraian pekerjaannya. Seperti itu, oke. Cukup jelas ya. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi tentang ini, laporan kinerja ini? Masih bisa Pak? Enggak. Oh silakan Pak, langsung saja mungkin. Ya, maksud saya yang tadi ini Pak, yang tentang bersahaja tadi. Kan di awal new text itu kita nanti muncul project ya Pak ya? Iya. Nah, maksud saya misal kegiatan hari ini kan beriman. Nah, ketika saya ingin ikan beriman di new project itu nggak bisa karena sudah ada kan ID beriman. Nah, tapi ketika saya add di new text, si beriman itu nggak muncul. Karena saya kan nggak buat project beriman gitu Pak. Nah, maksudnya gitu Pak. Jadi apakah project yang dibuat orang lain, berarti kan
ketika kegiatannya sama, terus kita tidak di-add, misalkan tadi kalau kata Pak Firman itu harus di-add sama Bapak ya, berarti yang membuatnya ya. Berarti kalau orang lain yang bukan membuat nggak bisa menggunakan nama yang sama gitu Pak, nama proyeknya ya. Iya. Ya, berarti ketika misalnya saya sekarang ikut Beriman, tapi Iya. misalnya nggak di-add sama yang buat Beriman, berarti kalau mau saya bikin project, tapi si nama projectnya harus agak berbeda gitu dengan yang ada gitu Pak. Karena unik, harus unik. Nah ya, berarti kalau saya mau buat misalnya Beriman Rizky misalnya gitu ya Pak. Misalnya Beriman pakai kode kecamatan misalnya gitu. Oh siap Pak. Ya harus unik Ya lah, itu harus yang unik. tadi saya maksud, jadi kita nggak bisa munculin project yang nggak diiniin sama kita gitu kan? Ya, karena keterbatasan untuk proyek yang dibuat orang lain tidak bisa diakses karena menjaga jangan sampai terjadi merubah proyek yang sudah dibuat orang gitu. Ya siap Pak. Ya. Kalau kode proyek bebas, Cuma di dalam database kan ada istilah unik gitu ya, primary key. Jadi itu kode yang mewakili si nama proyek tersebut. Ya siap Pak, siap. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apa ada lagi yang masih ingin ditanyakan? Oh itu Pak Budi bertanya Pak, dengan grup di project bagaimana? Oh, itu tidak wajib, bebas. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini dengan seksama. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ambil kayu di hutan alam. Thank you. Wassalam.